Mulai pekan depan, penumpang KRL wajib menunjukkan surat tanda registrasi pekerja (STRP). Ketentuan membawa STRP diberlakukan bagi pekerja sektor kritikal dan esensial. Syarat untuk memiliki STRP diatur dalam edaran baru Kementerian Perhubungan. Aturan baru ini diberlakukan mulai tanggal 12 Juli sampai 20 Juli mendatang dan bisa saja diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku. Selain membawa surat jalan untuk menekan mobilitas pekerja, penyekatan akan dilakukan di jalan-jalan menuju stasiun. Bagaimana kebijakan STRP tersebut? Kita langsung berbincang dengan VP Corporate Secretary PT KCI, Anne Purba. Selamat malam, Anne. Selamat malam. Iya, jadi surat edaran Kementerian Perhubungan itu, Menteri Perhubungan, STRP dan atau surat tugas. Jadi mana? Apakah STRP harus ada atau surat tugas juga cukup? Ya, jadi kemarin memang kan STRP ini memang masih disusun sehingga bisa juga melalui surat tugas yang diberikan oleh institusi ataupun perusahaan yang membawahi kita, yang di sana sudah diatur ya bahwa bisa dilakukan di luar STRP. Jadi salah satunya. Cuman kita melihat di sini ya, untuk melakukan sosialisasi ini sebenarnya intinya adalah bagaimana kita menekan mobilisasi masyarakat yang tidak diizinkan untuk bekerja, kita coba kembali ke rumah dan kita harus bekerja dari rumah gitu. Jadi kami ditarget untuk menurunkan penumpang ini tidak hanya sekitar 30% yang sudah kita capai di minggu lalu, tapi untuk minggu depan bagaimana caranya kita bisa memotong sampai 50% volume ini supaya PPKM darurat ini bisa lebih maksimal. Yakin dengan STRP ini akan bisa diturunkan sampai 50%. Apakah PT KAI punya data bahwa mereka yang tetap bekerja itu adalah pekerja-pekerja di sektor non-esensial? Iya, jadi begini, kalau penumpangnya kereta komuter Indonesia itu adalah ada dari semua lapisan masyarakat, pekerjaannya mulai dari non formal gitu ya, atau mereka pekerja harian, kemudian ada juga pekerja kantoran gitu. Di sini kita lihat ada beberapa aturan seperti STRP ini juga kan ada tadi saya baru baca ya di media sosial bahwa ada aturan-aturan siapa saja sih yang bisa mendapatkan STRP ini. Jadi ini saya rasa adalah upaya bagaimana kita bisa meminimalisir mobilisasi masyarakat. Tapi kami dari sisi operator juga ikut mengkampanyekan agar kita tetap bisa di rumah dan menggunakan KRL ini untuk yang diizinkan. Kebutuhan yang sangat mendesak sekali seperti tadi yang disampaikan di STRP itu ya, aturannya yang berkaitan dengan obat-obatan, yang berkaitan dengan oksigen dan yang lain itu masih diizinkan. Teknis screeningnya nanti akan seperti apa di hari Senin itu? Apakah diantisipasi antrian yang akan sangat panjang? Ya, jadi kami bekerja sama dengan Pemda setempat dan kewilayahan gitu ya untuk melakukan pengecekan itu justru sebelum mereka melakukan transaksional di gate-nya KCI. Jadi sudah dilakukan pengecekan mulai dari luar stasiun gitu ya. Kemudian di dalam stasiun itu kita mengelola social distancing-nya supaya mereka tetap ada pembatasan masuk ke stasiun dan ke KRL karena kita tetap batasi 52 orang per kereta. Jadi ini kerjasama antara kewilayahan, TNI, Polri, dan Pemda yang akan melakukan pengecekan tersebut dan kami di dalam pengawasannya harus menyesuaikan sesuai dengan kapasitas yang diizinkan yakni 52 orang per kereta. Artinya penumpang yang tiba di pintu stasiun itu adalah orang yang sudah melewati filter di luar stasiun tadi? Ya, harapannya demikian. Jadi pengecekan itu ada di luar stasiun ataupun misalkan di area stasiun pun itu sebelum di depan gate. Jadi ini yang tadi kami koordinasikan secara terus-menerus baik dengan Dishub, kemudian dengan kewilayahan, kementerian gitu ya. Ini terus kita komunikasikan supaya nanti pada hari Senin, apalagi hari Senin ini adalah hari di mana penumpang kami lebih tinggi ya. Ini bisa kondusif gitu. Dan
2 hari ini kita upayakan untuk lakukan sosialisasi terus-menerus supaya masyarakat kita semakin paham untuk menggunakan transportasi publik dan siapa saja yang bisa menggunakan transportasi publik. Termasuk perbincangan malam ini adalah bagian dari sosialisasi tersebut. Ane Purba, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam.